Nah, kita langsung buka saja dulu dah di kitab Pengkhotbah lah. Kitab Pengkhotbah ayat pasal yang ke-10. Kita nanti habisin tahun ini, kita akan habiskan Pengkhotbah ini agar kita bisa belajar maksud-maksud Tuhan, terutama di kitab Pengkhotbah ini. Nah, judulnya saya berikan kalau teman-teman baca di poster yang ada, itu yang terutama di dalam kesuksesan. Sebenarnya teman-teman yang lain juga perlu bisa mendengarkan ya. Karena apalagi kalau kita masih muda, semua di sini itu kita harus tahu kesuksesan itu apa. Mari kita baca dulu saja di dalam Khotbah 10. Kita baca sampai yang ketiga dulu aja. Nanti saya akan saya akan memberitahu yang mana saja yang perlu kita maknai atau kita dalami ya. Judulnya ini aja udah akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Nah, hari ini kita belajar tentang yang terutama dalam kesuksesan. Kita hari ini, sebelum kita menjadi sukses, ya sukses itu kan berbeda-beda. Teman-teman di sini udah pada tahu lah ya. Sukses itu kan ada banyak, ada yang karena uang, ada yang dia sukses meraih impiannya, ada yang sukses karena dia punya yang dia mau, atau dia punya pacar, itu udah sama dengan sukses. Nah, tapi kita mesti mengerti dulu kunci kesuksesan itu apa. Kita orang Kristen harus mengerti kunci kesuksesan itu bukan terletak dari cara pandangnya kita, dari cara tindakan kita, tapi mulai dari satu hal dulu. Di ayat yang pertama, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Nah, maksudnya apa nih? Lalat yang mati. Kenapa Salomo mengatakan seperti ini? Karena dia tahu bahwa kunci kesuksesan itu adalah pengurapan Tuhan. Kunci kesuksesan itu adalah penyertaan Tuhan. Jadi sebenarnya yang mau saya bicarakan di sini, yang pertama adalah sebelum kita ngomong yang terutama kesuksesan itu adalah kita perlu tahu bahwa kita sukses karena pengurapan Tuhan. Jadi artinya setiap kita di sini, itu harus ada pengurapan Tuhan dulu baru kamu bisa sukses. Bukan berarti kita itu tanpa pengurapan Tuhan kita bisa sukses. Maksudnya kayak, berarti gimana dengan orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan Yesus? Mereka bisa sukses, mereka bisa banyak duit, mereka bisa punya bisnis yang akhirnya bisnis mereka bisa laku. Nah, orang dunia juga bisa sukses, tapi perbedaan kita dengan mereka adalah kehidupannya. Perbedaan kita tuh berbeda dengan mereka. Jangan pernah ikutin cara dunia. Sekalipun cara dunia mungkin terlihatnya, wah, bisa cepat kaya. Apalagi saya beberapa hari ini mendengarkan di sosmed gitu ya, ada orang yang suka wawancara kepada orang-orang yang benar-benar sukses nih ya, di dalam bidang bisnis. Apapun bisnisnya. Mau bidang teknologi, mau bidang shopping mall, apapun itu, dia suka mewawancarai. Tapi tahu nggak, dari setiap mereka, rata-rata, mereka selalu ngomong begini. Jangan pernah percaya dengan sosial media yang selalu mengatakan dari 20 juta menjadi miliaran. Dari hanya puluhan juta jadi miliaran. Dalam waktu jangka tertentu. Orang sukses seperti mereka aja itu ada jangka panjangnya loh. Nah, tapi yang Tuhan mau dari setiap kita sini adalah kita mulai belajar untuk belajar pengurapan Tuhan dulu. Yaitu apa? Dari kekudusan. Sebenarnya yang mau Tuhan kasih tahu ketika saya lagi menyelami firman Tuhan seperti ini, Tuhan itu taruh di hati saya itu mengenai tentang setiap jemaat di sini. Ada banyak bolongnya sama Tuhan Yesus. Saya sebagai gembala juga ketika Tuhan ngomong kayak gitu, sedih juga sebenarnya. Karena yang salah kan berarti saya. Saya yang tidak bisa mengelola jemaat dengan baik. Gitu loh. Jadi saya yang perlu banyak memperbaiki, entah itu doanya, entah itu sistemnya, apapun itu, Tuhan mau di sini belajar kekudusan. Bukan berarti di sini banyak orang-orang yang suka berbuat dosa, bukan. Tapi tidak ada effort gitu loh untuk dia dekat dengan Tuhan.
gitu loh. Tidak ada effort untuk dia kembali kepada Tuhan. Tidak ada effort untuk melihat bahwa ibadah itu sebenarnya menyenangkan Tuhan dan kuasa Tuhan. Misalnya lah kayak ambil contoh aja lah kayak kemarin kita main, ya kan. Kalau mereka ngomongnya, ayo dong sekali-sekali main, gitu kan. Tapi ketika mereka sudah sampai jam setengah 2, jam 2, mereka masih ada yang kesini, masih ada ini. Ah, inilah yang Tuhan mau untuk kita berubah. Karena apa? Bagaimana kamu bisa mendapatkan kesuksesan itu kalau kekudusan aja kamu nggak bisa. Kekudusan itu nggak bicara soal dosa doang loh. Kekudusan itu artinya kita itu belajar mentaati Tuhan. Kita belajar untuk berjalan dengan Tuhan dan itu perlu disengaja. Misalnya kayak tadi Denny sama Vira sudah datang ke sini latihan, itu sama dengan belajar menjaga kekudusan. Artinya apa? Kalau saya nggak pelayanan, bisa jadi hari ini kamu berbuat dosa. Jadi kalau kita melakukan firman Tuhan, itu sudah sama dengan menjaga kekudusan. Tapi dengan disengaja. Gak mungkin Denny sama Vira datang ke sini atau Kisha ke sini atau yang lain nanti datang ke sini. Itu tidak menjaga kekudusan. Itu berarti tidak ada perjuangan. Pasti ada perjuangan. Harusnya hari Minggu kita tidur, tapi kita bisa ibadah dulu. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau, kita punya effort. Kita mau dapetin sesuatu aja butuh effort loh. Kita mau makan aja deh, kita mau makan di tempat yang enak aja, kita butuh effort. Kita mau makan nasi goreng aja di jembatan aja, kita butuh effort. Dekat dengan Tuhan, itu butuh effort. Dekat dengan Tuhan itu juga perlu effort. Dan kita perlu tahu, effort buat Tuhan itu tidak akan sia-sia. Ujung-ujungnya yang untung itu kita. Jadi kalau kamu di sini menjaga kekudusan, yang untung itu kita. Jangan pernah melihat kiri dan kanan. Karena Tuhan itu kudus. Kalau kamu berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu ingin kita hidup sungguh-sungguh kudus. Karena di sini dibilang apa? Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Artinya apa? Satu dosa saja itu bisa merembet kemana-mana. Satu ketaatan itu bisa merembet kemana-mana. Saya kasih contoh aja. Saya kasih contoh aja. Kalau misalnya nanti di minggu depan, saya kasih tahu, guys, kita jangan lagi main sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, kita main jam 11. Kalau saya yang gerak, kemungkinan besar semua pasti akan ikut. Karena apa? Satu ketaatan akan merembet kepada ketaatan yang lain. Tapi satu kebodohan, itu bisa merembet kepada yang lain. Demikian juga urapan Tuhan. Kalau di sini ada yang sudah diurapi oleh Tuhan, mulailah belajar untuk menjaga urapan itu. Urapan itu perlu dijaga. Siapa bilang urapan itu cuma hanya bisa di ibadah? Enggak loh. Urapan itu juga bisa di tempat pekerjaanmu. Urapan itu juga bisa dipakai di dalam keluargamu. Urapan itu kekuatan supranatural. Tidak harus karunia-karunia yang dibilang sama Roh Kudus. Urapan itu adalah kemampuan yang orang nggak bisa, tapi kamu bisa. Jadi kalau ada yang di sini yang sudah diurapi oleh Tuhan untuk membuka usaha, lakukan. Kalau ada yang di sini diurapi Tuhan untuk menjadi karyawan yang luar biasa, untuk taat di tempatmu, lakukan. Apalagi masih muda. Kita semua sini masih muda rata-rata. Belum ada umur 30 tahun. Termasuk saya sendiri juga masih before 30 sebenarnya kan. Masih di bawah 30 tahun. Mulailah belajar menjaga kekudusan. Mulailah belajar. Karena apa? Inilah yang Tuhan mau kita ubah. Bagaimana aku bisa memberkatimu sedangkan kamu aja, kepadaku saja malas-malesan. Kebanyakan anak muda maunya serba instan. Terutama dijawab Tuhan, instan. Tau nggak? Saya kemarin ketika lagi merenungkan ini, ibaratnya begini loh. Ibaratnya tuh kayak, saya selagi merenungkan ini tuh kayak, saya dengan Roh Kudus seperti duduk berdua. Roh Kudus itu kasih keluhan-keluhan dia tentang, nih jemaat Tuhan di TS itu gini-gini. Gini-gini nih, dia kasih tahu. Lewat dari firman Tuhan ini dan di hati saya. Dan salah satunya saya mendapatkan adalah, ada beberapa di sini yang doanya itu Tuhan tidak jawab. Itu karena apa? Karena ketika Tuhan jawab,
Dan ketika kesuksesan Tuhan itu datang kepadamu, kamu tidak akan bisa bertahan lama di situ. Makanya yang terutama di dalam kesuksesan yang pertama kamu harus ingat, itu pengurapan Tuhan. Pasti di antaramu, pasti ada kesuksesan itu, pasti akan cepat atau lambat dia akan pasti datang. Ada beberapa yang memang Tuhan tahan, ada beberapa yang memang Tuhan akan kasih, tetap kasih. Tapi perbedaannya adalah kalau orang yang menjaga urapan Tuhan, dia akan tetap bisa menikmati kesuksesan itu dalam jangka lama. Tapi kalau orang yang tidak menjaga kekudusan, orang yang tidak punya pengurapan Tuhan itu jadi bocor. Hanya berapa bulan saja kamu akan menikmati kesuksesan itu. Jadi lebih baik ya, kesuksesanmu itu ditunda. Daripada Tuhan kasih, tapi yang ada kesuksesanmu itu akan hilang hampa, bahkan tidak ada tersisa sekalipun. Itulah yang terjadi kepada Saul. Saul ketika dia tidak taat kepada Tuhan, tahu apa yang terjadi? Dia masih ada urapan. Dia masih bisa melawan orang Filistin dan yang lain. Dia masih ada kekuatan. Tapi lama-kelamaan urapan itu makin boncos, makin bocor, sampai akhirnya dia mati. Kalah sama orang Filistin. Bahkan sampai nggak cuma itu. Ketika mayatnya saja sampai dipaku di tembok. Sampai diberitahukan kepada dewa-dewa orang Filistin, Dagon. Allah kita telah memberikan Saul musuh kita. Terpujilah Dagon bagi mereka. Tapi bagi Allah Israel, itu bukan karena si Dagonnya yang kuat. Tapi karena Saulnya yang nggak taat. Tahukah? Tuhan rela namanya jelek demi supaya kita bisa baik. Makanya jangan pernah kita di sini berpikir, oh karena saya melayani Tuhan, Tuhan pasti akan menjaga saya. Tuhan pasti akan menjaga nama baik saya. Kan kalau saya nanti jelek, nama Tuhan jadi jelek. Oh Tuhan tidak seperti itu. Tuhan rela namanya jelek supaya kita bisa berubah. Sekalipun orang bisa salah mengerti tentang dia tetap akan membuat sesuatu yang kamu bisa berubah. Karena kita bisa melihat dari sejarahnya Israel. Berapa banyak Israel pernah kalah? Israel pernah kalah nggak? Pernah kalah. Israel pernah kalah. Tapi apa yang dikatakan bangsa-bangsa? Salah satunya adalah Allah Israel nggak kuat. Allah Israel itu nggak kuat. Berarti dia cupu. Tapi ada beberapa orang yang mengerti Allah Israel bukan yang nggak kuat. Tapi Allah Israel itu karena dia menghukum umatnya karena umatnya tidak memberikan kurban bakaran kepadanya lagi, hanya kepada Allah-Allah lain. Jadi jaga nama baik Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terutama jaga kekudusan. Nih ya, saya mau kasih tau bagi kamu yang suka on time, jangan pernah liatin orang lagi. Oh dia kan bisa lama, dia kan bisa ini, jangan pernah ikutin. Urusan kamu dengan Tuhan itu ya kamu doang. Sekalipun kamu punya teman, punya adik, punya koko, punya cece, bahkan punya pacar sekalipun, pacarmu malasan, kamu jangan malas. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan itu antara kamu dengan Tuhan, bukan dengan pacarmu. Jadi di sini yang sudah taat, yang datang sudah on time, tetaplah on time. Kenapa? Tuhan cinta itu. Tuhan cinta dan Tuhan akan pakai kamu lebih dari yang kamu bayangkan. Itulah artinya menjaga kekudusan. Sekarang coba saya tanya sini, contoh aja misalnya kamu makan bakso. Misalnya kayak Vira makan bakso. Tiba-tiba nyemplung lah, tai burung, pluk. Pertanyaannya nih, mungkin nggak Vira langsung, tai burung doang sekecil ini, udah buang aja. Masih mau makan nggak kamu? Kenapa? Merembet kemana-mana, bos. Itu tai burung. Kayak gak ada bakso lain aja. Rela kan kita buang itu supaya demi kesehatan kita? Tahukah Tuhan mau kita memberikan hidangan kepada dia itu jangan sampai ada lalat sekalipun. Jadi dengan kata lain, seperti tadi Diri dengan Vira sudah mempersiapkan, itu ibaratnya kalau di pandangan Tuhan, itu berarti kalian kita semua ini, kita sudah mempersiapkan Tuhan, ini makanan untukmu ya Raja kami.
Jangan sampai ajudannya yaitu para malaikat bisa marahi kita. Jangan sampai. Jangan sampai ajudannya. Ajudan Tuhan siapa? Para malaikat. Jangan sampai para malaikatnya bisa bilang, lu ngapain kasih bos gua makan yang ada lalatnya? Ini cuma lalat loh. Di Alkitab dibilang lalat. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Satu lalat doang loh itu. Makanya mulai belajar kita menjaga kekudusan. Roh Kudus jelas sekali ngomong di depan di hati saya. Bahkan sekarang pun umatku banyak yang bolong dengan aku. Mereka datang beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh daripadaku. Saya langsung sakit hati sih sebenarnya dengar itu. Sakit banget. Karena kan berarti yang salah satunya saya yang nggak becus juga berarti. Percuma mereka beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh daripadaku. Yang mereka lakukan adalah perintah-perintah manusia. Ataukah perintah manusia itu salah satunya apa yang kita percaya yang bukan Tuhan. Yang kita berpikir, terlalu rohani banget. Udahlah, ngapain sih ngomongin jiwa-jiwa mulu? Udahlah, ngapain sih ngomongin tentang gereja mulu? Udahlah, ngapain sih gue begini begitu? Tuhan tidak suka yang kayak gitu. Dan orang tipe kayak gini, itu tidak bisa Tuhan berikan kesuksesan yang permanen. Karena apa? Karena nanti kalau dia dikasih berikan, dia bisa jatuhnya ambruknya bukan main. Tapi saya mau beritahu, ada kesuksesan. Saya nggak tahu siapa orang di sini, tapi pasti Tuhan akan kasih kesuksesan. Mau tidak mau, Tuhan akan pasti kasih kesuksesan itu. Tapi hanya beberapa bulan saja kamu bisa menikmati kesuksesan itu. Hanya karena kamu tidak menjaga kekudusan. Hanya karena kamu tidak berbulat hati bersama dengan Tuhan. Kenapa giliran? Kalau sama teman, jalan-jalan, kita ada effort. Kalau ada game, kita mau effort. Tapi sama Tuhan kita gak ada effort. Kita berpikir bahwa Tuhan itu yang harus menunggu kita. Salah. Raja segala raja, kita harus tunggu raja segala raja. Bukan malah kita yang ditunggu dia. Cuma untungnya Yesus tuh baik loh. Tuhan Yesus tuh baik loh. Kalau Tuhan Yesus gak baik, udah mati dunia ini serius. Harus kamsah kita sama dia. Terus di sini dibilang apa? Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Tahu artinya apa? Yang pertama adalah menjaga kekudusan. Yang kedua adalah kebodohan. Kebodohan. Yang satu bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah bicara tentang sesama kita. Ada beberapa orang di sini yang dia memang sudah diurapi oleh Tuhan, yang dia sudah diberikan mandat oleh Roh Kudus, tapi dia tidak elegan. Dia tidak, bahasanya, tidak cekatan gitu loh. Lambat. Roh Kudus suruh dia, cepet-cepet kamu bawa motor itu, 80 km, dia cuma 30. Ya gimana mau nyampe? Kebodohan. Ada beberapa orang dalam hidup ini, siapapun itu orangnya, dia nggak bisa naik bukan karena ada halangan, tapi karena kebodohannya sendiri. Tapi dia malah menuduh Tuhan. Tuhan katanya Tuhan menyertai saya. Tuhan katanya begini. Gimana caranya? Kalau kamu itu masih bodoh. Jangankan kita ya, gereja setan aja, tau nggak? Satu-satunya yang diajarkan di dalam gereja setan. Dosa itu cuma satu, bodoh. Bagi mereka yang lain nggak ada dosa, kecuali satu. Bodoh itu dosa kalau bagi mereka. Bayangin, gereja setan aja bisa berpikir kayak gitu. Kita gereja yang punya langit dan bumi, Bapa di sorga. Bapa kita yang punya langit dan bumi ini. Masa kita mau bodoh? Nah, nanti kita akan memperdalami apa yang dimaksud dengan kebodohan-kebodohan itu. Tapi kita akan baca dulu aja ya. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang itu bodoh. Nah, ini adalah kebodohan. Saya mencatat kebodohan
kebodohan yang perlu kita hindari, tapi akan ada hikmat praktisnya. Tapi nanti saya kasih intinya dulu saja. Ini saya catat di sini. Kebodohan yang perlu kita hindari. Yang pertama adalah tidak effort untuk memperbaiki kesalahan yang sama. Itu bodoh. Artinya gini, sudah tahu apa yang kita lakukan itu salah. Tapi kita tidak effort untuk kita mengubahnya. Malah kita hanya minta ampun kepada Tuhan, kita minta kuasa daripada Tuhan, tapi kita tidak effort untuk melawan itu. Misalnya dalam hal dosa. Dalam hal misalnya kita menjaga emosi kita lah misalnya. Dalam menjaga emosi, kita perlu untuk effort, untuk menjaga itulah kenapa firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan orang sabar itu seperti orang yang mengalahkan kota-kota. Orang sabar itu melebihi dari pahlawan yang memenangkan kota. Kenapa sampai Salomo mengatakan seperti itu di dalam kitab Amsal itu? Karena betapa susahnya kalau kita menjaga kesabaran kita. Betapa susahnya kalau kita bagi orang-orang tertentu menjaga kesabaran itu susah, maunya marah-marah mulu. Susahnya bukan main. Effort lah. Hari ini kamu ada lubangnya di mana? Kelemahanmu di mana sama Tuhan Yesus? Misalnya di sini ada yang suka gosipin orang terus, ada yang suka ngerokok, ada yang suka dikit-dikit pakai tato, ada yang suka dikit-dikit nonton pornografi misalnya. Effort lah untuk melawan itu. Jangan cuma hanya bilang, Tuhan ampuni saya, pakai saya. Tapi gak ada effort buat untuk lepas dari itu. Ada effort dong. Kalau kita tahu bahwa kita harus effort di situ, tapi kita tidak mau, berarti itu bodoh. Karena kita tahu, tapi kita tidak melakukan. Yang kedua, mengulangi kesalahan yang sama, selalu melakukan kesalahan itu mulu. Ya, ini dalam hal-hal teknis. Kesalahannya itu mulu. Bedakan dengan kelemahan ya. Ya. Misalnya kayak seperti tadi lah, ini contoh relevan aja buat kita semua. Misalnya, ini saya bukan menyinggung siapapun di sini ya. Oke. Misalnya contoh yang paling gampang lah, orang-orang di luar sana misalnya ngomong soal rokok. Setidaknya kamu ada progres. Setidaknya. Karena kalau kamu tidak ada effort di situ, percayalah, suatu saat Roh Kudus tidak akan bicara denganmu. Apalagi kalau ada orang-orang tertentu yang kamu segani, tiba-tiba dia terdiam, siap-siap pengalaman lah yang akan mengajarimu. Misalnya contoh, ada beberapa di sini, yang kalau dekat saya, ada beberapa yang suka ngomong kotor kan, tapi kalau ada saya baru, langsung kayak gitu tuh. Ada beberapa. Artinya apa? Roh Kudus menginginkan dia lewat kehadiran orang-orang tertentu, orang-orang kudus. Bukan berarti saya suci, saya nggak bisa ini, karena kan saya pendetanya. Tapi kalau sampai di depan saya saja, dia sudah bisa ngomong kotor, dia sudah sana dan sini, berarti kamu sudah kebal. Nah kalau kamu sudah tidak ditegur oleh gembalamu, kakak rohanimu, atau kepada orang tuamu atau siapapun itu, berarti kamu sudah bebal, dan siap-siap pengalaman lah yang akan mengajarimu. Siap-siap bahwa pengalaman itu, dan kalau kamu diajarin oleh pengalaman langsung, itu sakitnya bukan main, itu harus diubah pelan-pelan, dan itu bisa bertahun-tahun. Tergantung kamu punya kecanduan apa. Makanya tidak ada yang nggak bisa. Saya kasih contoh, saya punya rekan kerja di tempat kerja saya, waktu dia masih muda, ketika dia pengen menikahi seseorang, dia ini suka peminum, teman-teman. Wah, dia suka minum lah. Sehari nggak minum, gerah rasanya. Tapi ketika waktu itu dia pengen menikah dengan seseorang yang dia suka, abangnya atau kokonya bilang begini sama dia, kamu mau sama adik saya? Kalau kamu mau sama adik saya, kamu bersumpah di depan saya bahwa kamu tidak akan pernah minum lagi. Akhirnya dia bersumpah di saat itu, dan tahu apa yang terjadi? Apakah dia langsung lepas? No. Dia bilang selama 2 tahun, 2 atau 3 tahun lah,
Dia harus lepas itu, susahnya bukan main. Dia menahan untuk tidak minum minuman keras. Sampai dia sendiri setiap malam, paha sampai betisnya ini, itu selalu kayak seperti apa? Kayak seperti kayak kram banget. Kayak sakit banget. Karena udah kecanduan banget dia minum alkohol. Dan dia bukan orang Kristen, by the way. Dan dia bukan orang Kristen. Susah, bukan. Dia sampai bilang, selama bayangin Yoel, 2 tahun, dia bukan manggil saya Yoel, si Noel. Di sana tuh orang-orangnya mungkin susah kali itu gimana, saya juga nggak tahu ya. Rata-rata orang manggil saya itu Noel. Atau nggak Lei. Karena kan orang Batak, Lae. Karena orang nggak bisa ngomong, Lei. Bayangin, 2 tahun dia mau ingin lepas itu, dia sama sekali minum. Wah, susahnya bukan main. Dan ingat, 2 tahun itu dia tidak minum sama sekali loh. Bukan nanti dia jatuh terus dia lagi, enggak. 2 tahun sama sekali nggak minum. Dan dia harus lepas itu. Barulah sekarang ini, di masa tuanya, dia nggak pernah minum. Duitnya masih awet, masih enak. Bayangin, orang yang bukan Kristen aja bisa. Masa kita yang punya Allah, yang maha kuasa, kita nggak bisa? Ini saya bukan mengajarkan bahwa kita tidak bisa berdosa. Kita bisa berdosa. Tapi bedakan mana orang yang kecanduan, mana yang enggak. Itu beda loh. Hidup dalam dosa dengan hidup dalam Kristus itu berbeda. Hidup dalam Kristus itu masih bisa berdosa. Tapi kalau hidup dalam dosa, berarti kamu sudah nyaman di situ. Dan kalau sampai orang-orang di sekitarmu, bahkan Roh Kudus pun diam, hati-hati, kamu sudah warning banget. Kalau sampai orang tuamu sudah mengkompromikan kamu, itu bukan berarti dia agree, termasuk Tuhan. Tuhan diam, bukan berarti dia agree. Jadi hati-hati dengan kekudusan. Hati-hati dengan kebodohan ini. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Tidak ada, oh kalau kayak begitu berarti kan saya emang jatuh begini-begitu. Tidak ada kompromi dengan itu. Tapi ini bagi kamu yang memang sedang berjuang, ini ada hiburan untuk kamu semua. Ada penghiburan. Tuhan tetap mengampuni, Tuhan akan tetap mau berjuang bersama denganmu. Tapi kalau kamu ada effort, kalau kamu nggak punya effort, jangan harap Tuhan punya effort denganmu. Punya effort sama Tuhan Yesus. Mau sukses, kenapa sukses untuk duit? Kita mau berjuang mati-matian. Tapi untuk Tuhan tidak. Yang ketiga, tidak mau menelusuri atau belajar apa yang ingin dicapai. Nah ini yang ketiga, ini secara praktisnya. Mau cepat kaya, tapi nggak mau belajar. Seperti tadi saya kasih tahu. Beberapa saya dengar wawancara orang-orang sukses di konten-konten itu. Rata-rata mereka selalu bilang, anak-anak muda, apalagi zaman sekarang katanya. Anak-anak muda itu pada manja sekarang. Saya sebenarnya kurang setuju juga, karena kan memang sekarang kan zaman teknologi emang lebih enak. Jadi nggak bisa di-compare sebenarnya. Tapi tidak bisa dipungkiri, karena kita mau cepat-cepat kaya. Kita mau cepat-cepat instan. Kita jadi maunya beli ini, beli itu. Aku pengen beli iPhone. Kamu iPhone apa ini? Bahkan sampai ada yang mau sewa iPhone loh. Cuma supaya di kerumunan orang banyak, dia pakai HP. Begini. Parah nggak sih kayak gitu? Nggak salah kalau kamu bisa beli iPhone, nggak apa-apa. Di sini kalau ada yang masih bisa, nggak apa-apa. Saya bersyukur malah kalau kamu punya iPhone. Berarti kan Tuhan memberkati kamu. Saya bangga sebagai gembalamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, ya jangan toh. Ikuti proses yang ada. Di sini ada beberapa, kamu kan sudah punya usaha nih, ada beberapa yang saya tahu nih. Ada yang buka bisnis kan. Jangan seminggu, 2 minggu berapi-api, sekarang udah nggak bikin. Kenapa? Customer-nya nggak ada. Customer ini telusuri. Orang-orang yang kaya kayak sekarang itu, saya cari tahu mereka. Mereka telusuri dan mereka sering gagal. Bahkan di antara mereka ada yang nggak ada yang beli ketika mereka punya resource. Ini bukan bicara tentang lagi kekudusan Tuhan, ini tentang intelektual. Kalau kekudusan bicara tentang etika, ini etiket. Life skill kamu tuh apa yang bisa dipakai. Gali potensimu. Masih muda loh. Ini saya nggak cuma ngomong doang. Saya khotbahkan ini, saya juga melakukan. Saya juga belajar coding.
hari ini. Saya juga belajar coding, saya juga belajar dari ini, dari itu. Saya pengen bikin aplikasi untuk teman-teman di sini. Saya pengen bikin. Daripada saya hire banyak, saya pakai aja supaya apa nanti siapa tahu saya bisa pakai itu. Itulah kenapa firman Tuhan ngomong juga apa? Kerjakanlah dua-duanya. Karena siapa tahu yang ini menguntungkan, ini juga menguntungkan. Kalau yang satu tidak menguntungkan, ya sudah. Yang penting ini kamu lakukan. Jangan selalu melihat sosmed. Dia kaya, dia ini bisa itu. Banyak yang gagal, bro. Banyak yang gagal. Tapi cobalah tekuni satu aja. Hari ini Tuhan kasih kamu apa? Misalnya di sini ada yang beberapa yang saya tahu kan jualan makanan. Lanjutkanlah jualan makanan itu. Belajar kegagalan kalau di dunia F&B apa ya? Kalau saya gagal, saya harus apa ya? Terus bisa diajarin. Bikin modalmu sendiri kecil-kecil. Nggak perlu pakai utang bank dulu. Pakai uang sendiri. Sisihkanlah uangmu daripada uangmu itu hanya untuk beli makanan saja. Atau beli sekedar cuma jalan-jalan. Kenapa nggak bikin gitu minimal online lah? Jangan cuma di pikiran doang. Banyak manusia di sekarang ini hanya di pikiran doang. Gue bisa ini, bisa ini, bisa itu. Seandainya gue ini, seandainya gue itu. Tapi nggak pernah jalan. FOMO. Kalau zaman sekarang bilang. FOMO. Bajunya ini, baju celana itu. Beberapa orang kaya nggak perlu dia kayak gitu. Bahkan yang sempat viral tuh ada cowok. Dia punya baju putih doang. Tapi ternyata harganya 10 juta. Nggak ada merek, nggak ada apa. Putih doang loh. Ya ada mereknya, tapi maksudnya nggak ada tulisan apa gitu. Kosong aja udah. Iya, tapi nggak ada tulisan apa gitu. Kayak baju Vira gini, ini nggak ada yang tahu. Karena tahu yang mahal siapa? Yang mahal tuh kita. Kamu pakai jam Rolex asli, ya tiba-tiba jatuhlah jam Rolexmu. Diambillah sama orang, misalnya di jalanan siapa. Ada nggak yang percaya itu Rolex asli? Orang nggak akan percaya, karena apa? Dia yang make. Bajumu bisa 10 juta. Tapi kalau orang melihatmu, nggak ada harganya. Bagi orang, cuma beli di toko murah. Jadi inilah yang disebut orang bodoh. Juga kalau ia berjalan di lorong orang bodoh, itu tumpul. Artinya apa? Pemikirannya nggak panjang. Kebodohan. Mau cepat kaya, mau cepat ini, instan itu. Terus yang keempat, tidak berpikir panjang dan manja. Ini kebodohan. Selalu bicara tentang perasaannya. Kalau gua nggak suka, mau apa lu? Anak muda begitu. Saya mau kasih tahu ya, semakin tua, semakin kalian membutuhkan orang lain. Kenapa ada anak muda pacaran itu suka putus nyambung? Karena dia masih punya power banyak. Dia punya power, punya semangat banyak, tapi dia nggak bisa kelola power dia. Akhirnya apa? Terbuanglah. Dengan dia bermain game, dengan dia mungkin berolahraga, ada yang positif, ada yang negatif. Sampai pada akhirnya, kamu hanya bisa punya satu hal di dalam hidup ini. Makanya kalau mau pupuklah yang paling penting dalam hidup ini sekarang, yaitu apa? Kekudusan Tuhan dulu. Kedua, belajar life skill. Public speaking misalnya, contoh sekarang kayak Vira sudah berani. Ini bisa kepake sepanjang masa loh. Bisa kepake loh. Ini jangan selalu berpikir tentang duitnya dulu. Kalau semua udah ngomongin duit, semua udah rugi lah. Orang-orang yang buka bisnis itu yang baru-baru, yang baru 3 tahun, 5 tahun, semua juga rugi lah. Pasti rugi lah. Tapi orang tuh nggak mau prosesnya. Orang maunya gila, dia sudah bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Kalau masih tergiur dengan itu, hari ini bertobatlah, udahlah. Kamu hari ini kalau misalnya punya link bagus, punya kenalan, misalnya kenalanmu orang-orang besar, orang-orang terkenal, influencer atau apa, ya sudahlah. Tapi ingatkan dirimu. Saya bisa ini karena Tuhan kok. Karena Tuhan yang kasih saya kenalan itu. Karena Alkitab mengatakan apa?
orang kaya dan orang miskin bisa bertemu. Artinya apa? Semua ini kita bisa bertemu itu karena Tuhan. Kalau memang kamu punya visi yang besar untuk Tuhan, Tuhan akan pakai kamu di area itu. Saya punya visi, gereja kita harus sampai ke luar negeri. Itulah kenapa saya harus bisa upgrade diri terus. Gak cuma teman-teman di sini, saya juga upgrade diri. Belajar bahasa Inggris, entah belajar bahasa-bahasa lain juga. Belajarlah semuanya. Ya, kita lanjut lagi. Di ayatnya yang ke-4. Nah, ini kita mulai kepada praktisnya. Ini adalah kebodohan yang sering dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Dari dulu sebenarnya, tapi sekarang pun masih tetap berlanjut. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Nah, ini bicara tentang di dalam pekerjaan. Kebodohan orang-orang zaman sekarang adalah ketika dia terlalu mementingkan perasaannya di dalam dunia ini. Misalnya dalam dunia pekerjaan. Karena di sini dibilang apa? Jika amarah penguasa, ini artinya jika lo bosmu marah nih, ya, menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Jangan langsung konklusi, nggak asik nih orang nih, nggak asik nih bosnya, nggak asik sistemnya, gaji gua diginiin, entah sistemnya nggak bagus, ininya gini. Coba pikirkan baik-baik. Kalau kamu nggak di situ, kamu bisa makan nggak? Bisa makan? Iya, gue bisa makan. Tuhan aja memberikan kok di sana. Tuhan aja sudah berjanji burini udara bisa makan. Iya, kalau hidup bisa makan doang, semua juga bisa. Orang yang gajinya di bawah UMR aja juga bisa kok. Tapi masa iya hidupmu itu cuma hanya untuk UMR doang? Hanya untuk makan dan minum? Apa kamu tidak ada impian? Pasti ada impian dong. Artinya apa? Kalau kamu punya masalah dengan partner kerjamu, dengan bosmu, dengan siapapun itu, please, turunkan egomu dulu, lihat baik-baik. Karena jangan sampai kita makan ego kita, perasaan kita. Habis itu 4 bulan kamu nggak punya jobless. Kamu nggak punya pekerjaan apapun. Sampai akhirnya apa? Kamu minta sana, minta sini lagi. Masih mending dia punya kerendahan hati, ayo dong bantu saya gini-gini. Itu pun malu sebenarnya. Yang lebih nggak tahu malu lagi, sudah miskin, udah gak ada duit, belagu. Gue bisa kok. Tapi selalu aja membebani orang. Tapi merasa bahwa dia tidak membebani orang. Jadi kalau kamu hari ini dapat pekerjaan, misalnya karena jauh, saya juga sama kok. Apakah saya suka dengan pekerjaan saya? Awalnya saya nggak suka, tapi saya belajar mencintai pekerjaan saya. Saya suka jadi gembala sebenarnya. Saya pengen jadi full timer gereja. Tapi di bumi ini nggak bisa begitu, bro. Nggak bisa apa yang kita mau. Makanya saya kerja sampai si Yeskiel kan yang kemarin kasih tau, ceritain kan kemarin si Yeskiel yang cerita di Sense Group, si Owel pakai celana pendek, sampai itu. Kalau ngelihat kehidupan saya dulu dengan sekarang, emang ironis sekali. Sangat-sangat ironis. Tapi apakah saya langsung mengasih diri kayak, aduh hidup ini gimana? Enggak. Karena saya punya Tuhan, saya punya visi dari Tuhan. Kalau Tuhan yang manggil saya begini, saya pasti akan di situ. Itulah kenapa firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan Yesus bilang apa? Serigala mempunyai liang. Tapi anak manusia tidak bisa menempatkan kepalanya di bumi ini. Artinya apa? Setiap kita di sini, sebenarnya lo ya, ini nih kita dalam konteks rohani, oke? Jadi pahami dengan baik. Konteks rohaninya, kita semua itu pendatang di bumi. Kita semua itu pendatang. Sama seperti siapa? Sama seperti Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub itu mengatakan apa? Mereka itu pendatang di bumi. Di dalam Ibrani. Coba saya minta tolong. Kenneth baca. Ibrani. Habis itu nanti Yeskiel.
Ibrani 11. Ibrani 11, si Kenan ayatnya ke-13, Yeskiel yang 14. Ayat 13. Firman mereka semuanya telah mati oleh orang-orang yang tidak memperoleh apa yang sudah ditentukan. Tapi yang hanya dari melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan mendatang di bumi. Yeskiel. Sebab mereka berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tempat. Ayat 15, Firman. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai. Ayat 16, Kesya. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Nah, itu maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Abraham, Ishak, dan Yakub dan para itu semua, mereka tidak menikmati loh apa yang dijanjikan Tuhan. Karena mereka ketika mereka meninggal, tanah Kanaan tetaplah punya orang Kanaan saat itu. Tapi mereka, kayak tadi melambai-lambai, mereka tidak menikmati janji itu. Tapi mereka tetap percaya. Tahukah? Saya pernah ditanya sama orang, kalau seandainya gereja lu nggak pernah besar gimana yuk? Bagi saya, nggak peduli gereja saya besar atau nggak, tapi saya tanam sekarang. Supaya keturunan saya yang akan memperjuangkan lagi apa yang saya perjuangkan sekarang. Ini bukan soal tetap penghiburan diri, itu bukan penghiburan diri. Ini saya persiapkan dari sekarang. Gak cuma saya, kalian juga sama. Siapa yang berjuang sama saya, dia berarti berjuang buat Tuhan. Karena saya lakukan ini buat Tuhan, gak mungkin buat ini. Lihatlah dari buahnya. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu berjuang buat orang lain, orang lain akan berjuang untukmu. Jadi, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini di ayat keempat adalah, jangan pernah langsung konklusi. Karena apa? Setiap manusia itu punya hari bete, guys. Bos itu punya hari bete-nya. Demikian juga karyawan. Karyawan juga punya hari bete-nya. Pernah kan kita pasti malas buat kerja? Nah, ada yang tiap hari no. Pernah kan? Nah, kalau sampai tiap hari belajarlah mencintai. Kenapa? Mau bagaimanapun bosmu itu yang akan menggajimu loh. Jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Mau bagaimanapun. Belajarlah mencintai pekerjaanmu. Karena apa? Pekerjaanmu itu sebenarnya ada yang mau loh. Coba kamu keluar di sini deh, ada yang keluar dah. Pasti besok pasti ada yang mau di situ. Karena apa? Betapa berharganya pekerjaanmu. Pasti. Belajarlah mencintai apa yang Tuhan kasih sekarang. Karena apa? Promosi ilahi itu tidak tergantung dari path-nya kamu atau perjalanan kamu, enggak. Urapan Tuhan atau promosi Tuhan itu tiba-tiba boom aja. Jangan kaget tiba-tiba di sini ada yang buka usaha nih. Kayaknya gue 2 tahun nggak ada, tapi tiba-tiba ada namanya momentum, boom. Tiba-tiba banyak sekali yang beli daganganmu. Karena kamu setia. Tapi dunia tidak punya konsep itu. Ada salah satu artis atau influencer yang ngomong begini. Kenapa gue bisa sukses? Karena dia dari latar belakang bukan orang privilege. Kenapa gue bisa sukses? Gue percaya ketiga hal. Pokoknya kerja keras, pokoknya itulah kayak zaman sekarang lah, kerja keras, apa yang itu. Tapi yang ketiga itu luck. Keberuntungan. Ada orang yang kerja keras, tapi dia tetap aja begitu-gitu hidupnya. Ada orang yang dia nggak bekerja keras banget, tapi dia bisa sukses orangnya. Bagi dunia itu adalah luck, tapi bagi kita itu Yesus. Makanya libatkanlah Yesus dalam kehidupanmu. Terutama hal kamu harus ikut dia, punya effort sama dia. Dekat dengan Tuhan itu harus ada effort. Jangan pernah minta banyak-banyak sama Tuhan Yesus kalau kamu nggak mau.
effort buat dia. Bukan berarti Tuhan nggak mau kasih, tapi gimana ya? Kalau saya sendiri sih malu sih. Saya pribadi saya malu aja sama Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan itu nggak begitu ya, Tuhan tuh nggak begitu, Tuhan tuh baik banget, asli dah. Tapi saya pengen tahu diri aja sama Tuhan. Kalau saya mau berdoa, saya lebih banyak berdoa buat jiwa-jiwa, apa yang Tuhan mau aja udah. Tapi kadang-kadang, kalau saya mau minta sesuatu juga dikasih. Kayak akhirnya, sekalipun tidak selalu, kayak kemarin kita, saya lupa ya, di kapan gitu. Saya mau ngapain gitu ya. Pokoknya udah mau hujan lah, deras tuh. Deras sih bukan main. Kalau nggak salah hari Jumat ya yang kita hujan deras tuh, hujan Jumat atau Kamis. Hujan deras banget. Tapi Tuhan bilang, Tuhan, saya lagi nggak bawa jas hujan. Jadi saya basah. Saya mau jemput Indah lagi Tuhan. Tolong ya Tuhan ya. Iya, itu dia. Gitu loh. Beberapa orang itu begitu. Tapi kalau tau nggak level paling tertinggi, itu bukan nggak cuma minta. Tapi dia cukup percaya aja. Ini pasti berhenti. Udah. Makanya, belajarlah untuk menjaga kekudusan. Misalnya di sini yang suka ngomong kotor, mulai belajar, jangan suka ngomong kotor, jangan suka ngomong hambar. Gini deh, kita lanjutin deh. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekilafan yang berasal dari seorang penguasa. Ini, pada banyak tempat tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Tahu nggak? Ini Salomo ini melihat fakta. Kan dia banyak hamba tuh, ya kan? Ada menterinya, ada apanya. Tapi dia dengan mata kepalanya sendiri, memang tidak tertulis dalam Alkitab, tapi saya yakin kenapa dia bisa ngomong begini, karena dia melihat faktanya. Zaman itu ada beberapa penguasa yang sebenarnya hidupnya itu budak. Tapi ada beberapa orang yang dia budak, tapi sebenarnya dia adalah seorang pangeran. Karena dia punya sifat-sifat itu. Dan inilah fakta di bumi. Ternyata gak cuma di era sekarang guys, di era dulu juga begitu. Makanya jangan kaget, kenapa ya dia ini gak bisa kelola duit, tapi dia gajinya gede banget. Gue yang bisa kelola duitnya gak ada. Gue yang punya bisnis mau begini begitu, gue tidak ada privilege-nya. Tapi dia loh, anak orang kaya loh, malah ngabisin duit orang tuanya terus. Kalau gue mah udah begini. Inilah fakta hidup di bumi guys. Tapi so what kalau kamu gak punya privilege? Kalau kamu punya privilege dari Tuhan atau dari keluarga, puji Tuhan, pakailah dengan baik. Tapi kalau kamu nggak punya, so what? Emang kenapa? Emang nggak bisa sukses juga? Belajarlah dari kura-kura dan kancil itu. Kelinci. Kelinci punya privilege, dia bisa lari kencang, kura-kura yang menang. Itu karena kelincinya malas kan? Jangan pernah malas jadi orang. Terlalu berperasaan, jangan pernah, apalagi yang bekerja ya, saya mau kasih tahu, jangan pakai perasaan terus. Kalau pakai perasaan terus, ini pasti mati lah. Saya kalau pakai jadi pendeta begini aja, ini bisa mati tau. Khotbahnya lama. Khotbahnya nggak relevan. Khotbahnya begitu. Kalau saya nggak punya rasa aman sama Tuhan, saya udah berhenti lama ini. Udah nggak mau jadi pendeta lagi saya. Baru mau pegangan tangan sama pacar sendiri, padahal nggak ada apa-apa, nggak ada aneh. Dibilang saya mau aneh-aneh. Kalau saya nggak punya rasa aman, mati saya. Jadi punyalah, jangan apa-apa bawa perasaan gitu loh. Pikirkan secara perhitunganmu. Kalau gua nggak kerja lagi, gua nggak ini, apa jadinya saya nanti? Kecuali kalau misalnya gini, kecuali kalau kamu itu punya tempat lain yang memang sudah pasti, sudah bisa hidup, bahkan lebih daripada itu, jangan mundur, minimal bertahan. Saya diingatkan sama Roh Kudus, saya sharing banget sama Roh Kudus kemarin, apalagi saya lagi banyak pergumulan, Roh Kudus cuma bilang satu begini, dan ini juga bisa kepada teman-teman semua. Tahukah, lebih baik kamu bertahan, daripada kamu mundur terus. Kalaupun misalnya kamu mundur, pastikan ketika kamu maju lebih daripada kamu hanya sekedar bertahan. Buat apa kamu mundur?
kalau kamu ujungnya majunya tidak sampai jauh gitu loh. Maksudnya gini loh, buat apa kita effort banget, tapi kalau hasilnya nol buat apa? Ini saya bicara soal hikmat ya. Roh Kudus aja bilangnya begitu loh. Jadi kalau di sini ada yang pekerjaannya kayak tadi, karena sudah mengakui setiap hari saya males, setiap hari saya begini. Belajar mencintai lah. Minta Tuhan, Tuhan, buat saya belajar mencintai tempat saya. Pasti ada, kenapa? Bersyukurlah misalnya contoh, tempatmu ber-AC. Tempatku tidak. Tempatku apa bukan hanya berdebu. Ya udah, it's okay, nggak apa-apa. Misalnya dia beroli, kotor, tapi lebih baik kotor tapi dapat duit daripada ada orang kotor-kotoran tapi dia nggak dapat duit. Dia nggak bisa menghidupi keluarganya. Bersyukurlah. Jangan banyak mengeluh sama Tuhan Yesus. Hanya bersyukur. Tapi yang Tuhan mau itu tadi, belajarlah kekudusan. Ya, oke lanjut, ini terakhir nih, ya. Saya langsung ini aja ya supaya kita tidak lama nih. Aduh, sebenarnya ada banyak banget. Gimana ya? Kita baca aja ya di ayatnya ke-10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga, tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, ini saya langsung sikat aja. Tuhan ingin kita itu belajar kerja cerdas, bukan kerja keras doang. Karena di sini kan dibilang apa? Maka orang harus memperbesar tenaga. Artinya orang zaman sekarang itu yang penting gue kerja dapat duit. Tapi yang Tuhan mau adalah yang buat berhasil itu apa? Hikmat. Kamu nggak perlu banyak effort. Beberapa hal kamu nggak perlu banyak effort, tapi sebenarnya kamu bisa mempersiapkan sistem di situ. Gitu loh. Jadi di sini mulailah kalau misalnya ada yang kemarin ada yang buka usaha atau belajar jualan, tetap jualan. Belajar jualan nggak apa-apa. Zaman sekarang ini, aduh, jangan cuma hanya sekedar kerja satu. No. Saya bukan bilang kamu pencari uang gila ya, enggak. Atau misalnya uangmu untuk kasih ke gereja, no. Ini untuk kamu sendiri kok. Apalagi beberapa di antara kita kan bukan orang yang privilege. Kalau duit belum banyak, kerjalah di situ dengan serius. Terus di ayat ke-12, perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Nah, ini bicara tentang mulut. Dah, dengan ini saya selesai. Ya. Tahukah bahwa hidup ini kita dikuasai oleh lidah? Firman Tuhan udah katakan begitu. Teman-teman pasti udah tahu. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah belajar untuk menjaga perkataan mulutmu. Jangan berkata kasar. Jangan berkata kasar. Tapi mari kita mendefinisikan perkataan kasar itu apa. Perkataan kasar itu adalah di mana kita memperkatakan sesuatu yang hanya membunuh karakter orang. Atau yang hanya membuat orang down tapi tidak ada konklusinya. Itulah kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu bukan karena suaranya keras. Tapi dilihat dari kalimatnya. Saya kasih contoh. Mana yang perkataannya kasar? Kalian pilih ya. Mana yang perkataannya kasar begini? Ini misalnya yang pertama. Kamu ini salah, tahu nggak? Kerjain tuh begini. Atau yang kedua, kerjanya nggak becus banget. Kamu punya otak nggak sih? Kamu tuh punya otak nggak sih? Kamu nggak ada otak ya? Ini. Mana yang kasar? Dua. Yang kasar kedua. Kan ada kata otak. Yang kasar itu kedua, bukan yang pertama. Yang pertama suaranya keras. Tapi dia mengajarkan. Cuma sekalipun itu tidak bisa dibenarkan. Karena kalau orang salah itu jangan dimarahi. Orang salah itu diperbaiki. Kalau orang ngelunjak baru dimarahi. Bedain loh. Orang salah itu diperbaiki. Orang baik itu dipuji.
Orang kurang ajar baru kita marahi. Bedain. Beda loh itu. Jadi kalau orang salah, jangan kamu marahi, tapi diperbaiki. Karena apa? Kalau kamu marahi, makin ngeblank dia. Makin ngeblank. Si Kesha ya coba suruh bikin kopi misalnya. Kayak kemarin dia salah bikin kopi ya kan. Ya. Bikin kopi. So dia bilang gelasnya agak gede dikit. Yang ini gelasnya nih. Ini harusnya gelas ini. Dia kasih gelas yang lain tapi ukurannya sama karena sama-sama manis. Gitu loh. Ini Dede. Kalau saya maki-maki dia, dasar tidak berguna. Ada apaan lu gini. Ngeblank dia, tetap dia lakukan tapi ngeblank. Nanti dia nggak cuma bawa gelas, dia bawa kopi dalam panci gitu kan. Nih bang, nih. Saking bingungnya dia kan. Kenapa? Dimarahi. Makanya kata kasar itu jangan keluar dari mulut kita. Kalau kita mau tegur orang, tegurlah kinerjanya. Tegurlah perbuatannya. Jangan matikan semangatnya. Gitu loh. Misalnya kalau contoh Kenneth main gitarnya kurang bisa. Kita kritiklah cara main gitarnya. Jangan kritik mukanya dari pabrik udah begitu gitu loh. Mukanya dari pabrik begitu gitu loh. Dia ini kalau misalnya mau kritik, Ken, kamu kuncinya itu mulu, Ken begini, Ken. Kamu tuh harus bisa dong, kamu gini. Gak apa-apa, bahkan kalau sampai, Ken, ayo dong, bisa. Ayo bisa. Gak apa-apa, itu semangat. Tapi jangan cuma, aduh, ini satu lemot banget. Kayaknya lebih baik ngajarin nenek gua daripada ini. Kata-kata seperti itu kita nggak perlu. Yang ada apa orang jadi kayak orang jadi nggak suka sama kita. Karena apa? Kata-kata kita tuh terlalu kasar. Nah orang itu nggak bisa bedain itu. Mana kata kasar, mana yang kata-kata yang membangun. Contoh kecilnya aja deh, orang tuh nggak bisa membedain mana menyumpahin, mana doain, mana memperingati. Lu tau nggak, lu kalau kayak gini, nanti perut lu jadi buncit lu. Parah nyumpahin gua kasih tahu. Bukan gua nyumpahin lu. Lu makan banyak kayak begini, lu jadi gendut. Orang tuh tidak bisa bedain mana nyumpahin, mana doain, mana memperingati. Gitu loh. Dikasih tahu nih, bro, lu jangan kayak gini tahu. Kalau kata orang lu kayak gini, nanti lu jadi ini. Itu hak gua, ya emang hak lu, tapi lu kan yang susah nanti. Gitu loh. Gitu. Misalnya kompor, contoh Yeskiel, jangan pegang kompor itu panas. Hak gua dong. Lu mau ngambil hak asasi manusia gua, ya udah. Taruh lah. Yang panas kan dirimu. Ya kan? Gitu. Iya, gak ada ya sih dia. Gitu. Gitu. Jadi mulailah apa perkataanmu yang benar. Jadi intinya dari apa ini? Yang pertama adalah belajar menjaga kekudusan. Ya, mulai bangun effortmu dengan Tuhan. Gitu loh. Menghindari kebodohan. Ya. Jangan itu aja salahnya. Ketiga, jaga mulut. Udah jaga mulut. Kalau orang itu nggak bisa kerja, kinerjanya yang harus dibilangin. Kamu nih kenapa? Atau nggak bisa ngobrol gitu. Kamu kenapa? Mukanya lemot gitu. Siapa tahu karena dari dia punya keluarga nggak bener. Kita harus tahu dulu. Tapi kalau di sini ada yang udah bete, udah apa ya, yang penting diem aja dulu. Gitu loh. Kamu belajar memilih kata-kata supaya orang itu nggak sakit hati. Gitu ya. Oke? Mari semua kita berdoa. Kasih Tuhan buat Tony sebelum. Kita nyanyi satu lagu. Sambil kita kamu tahu lagunya nggak? Ajar kami Tuhan. Cari aja kali ya. Nyanyi dulu aja ya. Oke, kita nyanyikan satu lagu ini. Sebelum itu kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami belajar bahwa kita semua di sini, kami semua, biarlah kami menghindari kebodohan-kebodohan yang ada. Terutama kami mau menjaga kekudusan. Ada banyak memang bolong-bolong di dalam
setiap jemaat di sini termasuk hamba-Mu pasti akan ada ya Bapa. Tapi biarlah ya Tuhan, hari ini kami belajar untuk menjaga kekudusan kami. Kami mau effort untuk dekat kepadamu, baik melepaskan dosa, baik untuk semakin dekat denganmu, baik kami on time untuk datang ibadah, kami bisa mengelola waktu kami agar untuk bersama denganmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, thank you Lord Jesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agunglah karya-Mu, dan agung karya-Mu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur kepadamu Bapa. Yesus, kami bersyukur padamu. Untuk segala kelebihan dan kekurangan kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami. Yesus, kami bersyukur padamu. Kamu memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berikan mereka ya Bapa hikmat marifat agar mereka bisa mengerti firman-Mu. Biarlah tertanam di setiap hati mereka. Mereka menjaga mulut mereka, mereka menjaga hati mereka. Mereka tidak suka bergosip, tapi yang ada mereka suka memberitakan Injil-Mu, memberitakan kebaikan-Mu ya Bapa, lewat dari kehidupan mereka maupun dari mulut mereka ya Bapa. Terutama ya Tuhan, biarlah setiap mereka mulai belajar untuk takut akan Tuhan, untuk ada effort untuk menjaga kekudusan mereka. Mereka yang susah lepas oleh karena dosa-dosa pribadi, kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah mereka lepas semua segala kecanduan itu. Baik itu mungkin di sini ada masih ada kecanduan, baik itu kecanduan rokok, vape, rokok, atau mungkin pornografi, atau mungkin suka gosip, semuanya kami patahkan di dalam nama Yesus. Engkau berikan mereka kuasa, kekuatan, agar ketika nanti kesuksesan yang daripada Tuhan, promosi ilahi itu telah
datang di hadapan mereka, mereka bukan hanya menikmati beberapa bulan, tapi sampai Tuhan datang, sampai nanti kepada keturunan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga sebentar lagi ingin memberikan persembahan. Biarlah persembahan kami juga memuliakan nama-Mu, dan biarlah nama-Mu dimuliakan lewat dari kehidupan kami masing-masing. Angkat tangan-Mu semua dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kamu semua dari sekarang. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah berkatnya, urapannya, bahkan urapannya sangat spesifik, yaitu di dalam pekerjaanmu masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita semua happy Sunday.